Tahdzibul Akhlak, masih penyakit hati nomor 9, riya. Dan masih tentang cara setan yang menghalangi dan memperdaya atau menipu manusia. Baru tiga langkah. Langkah pertama langsung membisikkan ya, agar manusia tidak beramal. Apabila tidak berhasil, kemudian langkah kedua ya, setan itu membisikkan agar menunda untuk beramal. Apabila tidak berhasil juga, maka setan membisikkan ya segera lakukan, tapi lakukanlah dengan cepat gitu ya, dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, dengan membisikkan ya, karena setelah beramal itu kan mau melakukan ini, melakukan itu ya, sehingga jadi dilakukan tapi rusak gitu ibadahnya, fasad, disebutnya fasad, rusak ibadahnya, yaitu dilakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, sehingga ya itunya rusak, fasad, rusak, jauh gitu dari kata khidmat, serius gitu ya ketika melakukannya, ya, jauh dari khidmat, serius, apa namanya, amal yang namanya ibadah itu sebutnya bahasa kitanya sakral gitu ya. Nah, hilanglah itu unsur-unsur tersebut. Nah, sehingga ya hanya pekerjaan hanya menjadi amalan yang hampa gitu ya, hampa, tidak berbobot, tidak bernilai, ya bahkan rusak gitu kan. Karena pada akhirnya yang dikehendaki itu kan, sebetulnya kan yang dikehendaki oleh setan itu adalah manusia celaka. Ya, artinya setan masih mencelakakan meskipun manusianya beramal, nah, tapi amalnya dijadikan demikian gitu ya, dimasukkan unsur al-ajalah namanya ya, dimasukkan unsur al-ajalah. Nah, sehingga ketika manusia melakukan ibadahnya itu dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, tiganya yang kemarin sampai di sana. Yang pertama, setan menghalangi langsung, seolah-olah gitulah, membisikkan jangan dilakukanlah ibadah itu, untuk apa, mau apa. Nah, kalau tidak berhasil artinya manusianya mau melakukan juga. Nah, kemudian langkah kedua, jurus kedua dari setan adalah membisikkan ya lakukan, tapi jangan sekarang lah, nanti saja, kan masih banyak waktu. Nah, kalau manusianya yang mengatakan harus sekarang, nah itu yang kemarin yang ketiga, ya lakukanlah tapi buru-buru lah selesaikan itu ya, buru-buru selesaikan, sehingga mengerjakannya dengan tergesa-gesa, terburu-buru, dan akhirnya ibadahnya itu jadi rusak. Itu masalahnya, ya celakalah manusia meskipun mengerjakan amal soleh sebetulnya. Nah, apabila kemarin kan setiap langkah setan itu kan ada antinya ya, ada antinya. Yang ketiga kemarin, kalau setan membisikkan, memasukkan al-ajalah agar buru-buru, agar segera diselesaikan ya, sehingga ibadahnya dikerjakan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, ibadahnya menjadi rusak. Nah, maka antinya, jurus penangkalnya adalah katakan, nah ini sering lah saya kiranya semua mengalami itu, ada keinginan buru-buru selesai ketika melakukan sesuatu. Kalau sholat itu baik ketika sholatnya, atau sedang wiridnya, atau ketika berdoanya, buru-buru saja pokoknya, tapi entah mau apa.
Setelah itu ngobrol. Sugan terek naon. Nah, itu dari setan sebetulnya. Ya, ingin buru-buru selesai, apalagi gitu ya, setan itu membisikannya buru-buru selesaikan ibadahnya, kan mau ini mau itu, ternyata urusan keduniaan. Ya ternyata urusan-urusan yang nggak penting sama sekali lah. Ya itu namanya setan selalunya terus menerus artinya berusaha. Nah antinya ya jurus penangkalnya adalah katakan pada diri sendiri bahwa amal itu harus sempurna, katakanlah gitu ya, amal itu harus sempurna. Karena amal yang sempurna itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi banyak kekurangan, banyak kelemahan dalam pelaksanaannya. Ya ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah itu harus lebih diutamakan daripada kuantitas. Mutu lah, mutu. Bukan mutu bahasa Sunda atau mutu, kualitas ibadah itu ya lebih diutamakan daripada kuantitas, daripada jumlah. Artinya yang mesti diutamakan, yang harus dikejar gitu ya, yang harus dikejar dari sebuah ibadah itu adalah kualitasnya. Nah, mana mungkin ibadah itu berkualitas kalau ketika mengerjakannya itu terburu-buru. Yang bukan ibadah juga sama, semua pekerjaan juga kalau dikerjakan tergesa-gesa, terburu-buru, kejar tayang lah pokoknya, nggak akan benar lah. Ya, tapi kalau yang dikerjakan dengan fokus, serius, pekerjaan apapun sama, saya kira kan masalahnya. Kalau suatu pekerjaan kalau dikerjakan secara fokus, serius, hasilnya pasti berkualitas. Nah, apabila setan itu tidak mempan nih di jurus yang ketiga, yaitu membisikkan al-ajalah, memerintahkan, membisikkan agar manusia mengerjakannya dengan terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, lalu dilawan itu kan oleh manusia atau orang yang mengerjakan ibadahnya dengan mengatakan bahwa ini kualitas ibadah harus terjaga, kualitas ibadah itu harus lebih diutamakan daripada kuantitas. Nah, apabila setan itu juga kalah di jurus yang ketiga, nah sekarang berikutnya langkah keempat dari setan. Jurus keempat nih dari setan. Jurus pendekar pemetik bunga teh mah. Nu katilu tah jurus monyet ngemil. Kan terakhir tergelap ngampar nu bahaya pisan tah. Jurus keempat ya, ini langkah setan gitu ya. Apabila setan tidak kalah, sebutlah apabila setan kalah di jurus yang ketiga, setan akan masuk lagi, berusaha tetap mencelakakan manusia dengan langkah keempat. Idza lam yantafi min zalika, apabila jurus yang sebelumnya yang ketiga itu tidak mempan, tidak berhasil, maka ya'muruna bi itmamil amali bi syaraitihi wa adabihi ma'ajami mukammilatihi walakin ma'al muro'ah. Seolah-olah sebutnya jadi perang batin pada diri manusianya, seolah-olah perang batin. Muncul pikiran, malas mau beribadah, kerjakan. Itu kan seolah-olah dirinya sendiri saja perang. Ayo kerjakan, kan butuh amal soleh kan gitu kan. Yang ke satu akhirnya jadi mengerjakan, tapi nanti dulu lah. Seolah-olah dirinya setan pada gitu loh, mas hit and run lah sebutnya setan. Setan mah hit and run. Lempar batu kemudian
lari. Kan setelah membisikkan lari itu setan, lalu memantau dari jauh, tidak berhasil, datang lagi, seolah-olah gitulah gambarannya. Datang lagi dengan langkah berikutnya, dengan jurus berikutnya. Nah, apabila jurus yang ketiga, langkah ketiga dari setan itu juga tidak berhasil, nah maka setan akan mengatakan, kalau begitu ya kerjakanlah dengan itmamil amali, sempurnakan amal kamu. Karena kan diperintahkan, dibisikkan terburu-buru, nggak mau. Ini kualitas harus dijaga. Ya lakukan. Itulah seolah-olah setan, ya lakukan. Ya bi itmamil amali, sempurnakan amal kamu. Bisyaro itu jaga syarat-syaratnya penuhi. Lu setan jika betul geuleuh pisannya setan ya. Jika nu bener we setan, oh iya sok ya lakukan dengan sempurna. Itu syarat-syaratnya ya, penuhi semuanya. Seolah-olah gitulah. Kemudian wa adabihi teh adab lah kaifiat itunya, syarat-syaratnya penuhi. Kemudian adab-adabnya, kaifiatnya, segala unsurnya penuhi pokoknya, dengan lakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya. Ya ma'a jami'i mukammilatihi, seluruh pokoknya hal-hal yang menyempurnakan ibadah itu jangan ada yang terlewatkan. Walakin ma'al muro'ah, tapi nah ini setannya, tapi nanti kalau ada orang. Ma'al muro'ah itu nanti kalau ada orang. Nah ini sebetulnya ya, ini 7 langkah setan, 7 jurus setan itu gitu ya, oleh penulis kitab Tahdzibul Akhlak ini. Nah ini mengapa ini adanya di sini di dalam bab riya. Ini masih tentang riya, hanya masih tentang penyakit hati nomor 9. Nah ini nih ternyata di antara 7 langkah atau 7 jurus setan itu, riya itu dari setan. Justru kan orang yang riya, orang yang ketika ibadah bukan ikhlas, berartinya riya. Anehnya itu kalau tidak riya, ibadahnya itu tidak benernya sebetulnya dari semuanya juga dari setan. Kalau ibadah nggak bener, kalau orang yang melakukan ibadah karena riya itu kalau disebut tadi kualitas ibadahnya itu justru luar biasa ketika riya. Misalnya orang yang sedang sholat, ketika dia sholat sendirian, saya ayalah saridona sholat teh, tapi begitu dilihat orang, wah maka sholatnya sholat teh saya ayah sahayuna saridona sholat saridona teh itu sangat ada, berarti itu kan di jurus ketiga sebetulnya, bukan tanpa pengaruh setan. Kenapa kalau misalnya gitunya, kalau contohnya sholat, kenapa kalau sholat sendirian kesan asal-asalannya itu ada? Oh ya berarti itu di jurus yang sebelumnya dikerjakan, tapi hanya gitu asal-asalan, yang buru-buru angges. Nah, tapi kalau ternyata itu bisa dikalahkan, oh ibadah itu kan harus benar. Kualitas ibadah itu justru nomor 1, karena di mata Allah kan ya, di mata Allah itu kualitas ibadahnya yang diutamakan. Anggaplah Allah itu menginginkan yang terbaik. Ini diulang sedikit nih ya. Karena semua ibadah, semua amal soleh yang dilakukan oleh manusia itu kan dipersembahkan untuk Allah. Apa yang dilakukannya itu dipersembahkan untuk Allah. Kalau nggak salah pernah saya contohkan kan seperti ya pedagang lah. Seorang tukang bakso yang kewemun aya nunuitah, lalu dia membuat 1 porsi, 2 porsi sesuai pesanan. Artinya dia membuat membuat 1 porsi semangkuk bakso itu
dipersembahkan kepada yang memesan, kepada yang membeli, bukan membuat untuk dirinya. Siga tukang gulali lah, tukang gulali teh baheula teh mamanukan anu ditiup geuning. Gulali mamanukan penyanggus aki-aki nyieun kitu tuluy jang sorangan mah piraku. Geus aki-aki taranya mamanukan. Nah, ya kan dia membuat yang demikiannya, atau eta teh batu dicitak ditiup geuningan teh dicitak jadi beurit. Emang itu nyeun kitu keur manehna saki-aki menyenyo kitu. Eta menyenyo kitu teh aya budak nu meuli. Dia membuat demikian itu kan dipersembahkan biar bagaimanapun ya untuk yang membeli. Nah manehna mentara sugan di imahna atuh nyeun sorangan. Ulur dia eta nyeun mamanukan anu dikitu-kitu jawerna geuningan. Tajas pegang sate tiup di sada. Saki-aki mah nyono kitu ah. Semua ibadah itu kurang lebih sama. Apa yang kita lakukan itu kan dipersembahkan untuk Allah. Bedanya anehnya bukan enggak aneh sebetulnya nih kalau kita lihat langkah-langkah setan ini ya. Kalau ketika sendirian kesan lah ininya kesan asal-asalannya itu terlihat ibadah itu seadanya asal gitu ya. Tapi kalau dilakukan karena ria, kalau ria itu kan sengaja yang namanya ria itu kan sengaja. Apa yang dilakukannya itu diperlihatkan kepada sesama manusia, aneh ibadahnya jadi lebih baik. Ya, ibadahnya itu jadi ya kalau sholat lah misalnya, sholatnya itu jadi lebih seperti fokus, khusyuk, konsentrasi, luar biasa bagus lah sholatnya. Kenapa ketika sedang sendirian malah sholat saridona? Padahal semua ibadah, semua amal soleh itu kan diperlihatkan, katakanlahnya diperlihatkan kepada Allah untuk dinilai dan diberi pahala. Nah, berarti di jurus keempat ini kan setan itu mengatakan, setelah setan itu masuk dengan jurus ketiga ternyata gagal, karena di jurus ketiga itu setan membisikkan al-ajalahnya. Al-ajalah wah buru-buru lah kerjakan, buru-buru itu artinya kerjakanlah dengan tergesa-gesa, kerjakan dengan terburu-buru, buru-buru selesaikan, kan mau ini mau itu. Dalam pikiran manusia itu masuk hal seperti itu. Dan benarlah ketika mengerjakannya itu mengerjakannya dengan tergesa-gesa terburu-buru. Nah kalau ini bisa dikalahkan gitu oleh manusia, karena pada unsur ketiga itu kan tidak ada ria, setan hanya membisikkan buru-buru selesaikan karena kan mau mengerjakan hal lain. Ya karena kan setan membisikkannya kan mau mengerjakan hal lain, mau ini mau itu mau apalah gitunya. Kalau ini bisa dikalahkan, nah kemudian setan itu seolah-olah mendukung. Oh ya benar, kerjakan dengan yang tadinya di bi'it mami ya'muruna bi'it mamil amali. Ya sempurnakan amal kamu yang bagus sholatnya. Gitulah seolah-olah. Setan itu malah, oh iya kerjakan dengan baik. Penuhi syarat-syaratnya. Jaga kaifiatnya, sempurnakan segala hal-hal yang jami'i mukammilatihi, segala unsur-unsur yang terkait dengan kesempurnaan ibadahnya, penuhi semuanya. Walakin ma'al muro'ah, tapi nanti saja demikian itu kalau ada yang melihat. Taya ini bagian riaknya ya di antara 7 langkah setan atau jurus setan itu ria diantaranya untuk
Kalau ria kan ibadahnya itu kan jadi rusak, bukannya berbuah pahala malah berdosa. Kemarin-kemarin kan ya tentang ria sudah cukup panjang lebar. Terutama kan tanpa terasa orang yang ria itu menyekutukan Allah. Masa menyekutukan Allah tidak dosa? Yang menyekutukan Allah, yang itu kan ria itu kan syirik kecil kan, syirik menyekutukan. Nah ini jurus yang keempat. Ada dasar setannya bener ngegomel, cek orang Sunda mau bener ngegomel, melit itu kajelema teh. Ini setan ada arti paingan pantas gitu kalau Rasulullah SAW menggambarkan gitu ya. Di salah satu hadis itu Rasulullah SAW menggambarkan setan dengan manusia itu, setan itu ibarat ada di dalam aliran darahnya. Ibnu Abbas kemudian mengatakan asyaitonu jasimun ala qalbi ibni Adam. Ini hanya analogi sebetulnya, hanya gambaran dari Ibnu Abbas. Setan itu rumahnya di dalam hati manusia. Pantas setan itu rumahnya di dalam hati manusia. Artinya kan maknanya kalau setan mau menggoda itu nggak nunggu waktu, nggak lihat tempat, nggak lihat situasi, tinggal dar setan. Itu gambarannya dari Ibnu Abbas, setan itu rumahnya adanya di dalam hati manusia. Kan maksudnya tidak nunggu waktu. Kalau setan mau menggoda, datang dulu dari mana itu kan enggak. Nah ini yang kembali ke sini nih, ini yang keempat. Itu juga betul wae setan tanya ketika kalah di jurus yang ketiga. Karena dengan jurus ketiga itu dilakukan ya, ibadahnya dilakukan tapi jadi fasad, jadi rusak. Ibadahnya dilakukan dengan tergesa-gesa seolah-olah dianggap apalah gitu, ibadah mah dilakukan tergesa-gesa karena mau mengerjakan hal yang lain, maka ibadahnya jadi rusak. Berarti dengan nomor 3 itu benar ibadahnya dilakukan tapi ibadahnya rusak. Sama dengan nomor 4 sebetulnya. Kalau tidak segera gitu ya, kalau tidak segera ketika pikiran, karena pada diri manusia itu seolah-olah datang dari pikiran sendiri, dari perasaan sendiri. Ketika hal seperti itu datang, nah maka harus segera diantisipasi, harus segera dilawan. Ya, dilawan dengan cara ini kualitas ibadah harus dijaga. Nggak bisa, nggak akan benar, nggak akan berkualitas kalau ibadah dilakukan dengan tergesa-gesa. Balik lagi, artinya seriuskan lagi ibadahnya. Berarti setan kalah. Meskipun sempat masuk, artinya ya, sempat datang pikiran tersebut, sempat terpengaruh, tapi kalau dilawan hilang. Nah, masuk lagi di jurus yang keempat yang ini. Ya ini bagian riaknya ya. Jadi seolah-olah setan itu mendukung. Ini kan kualitas ibadah harus dijaga. Oh benar kata setan itu, benar. Kualitas ibadah itu harus dijaga. Lakukan, penuhi syarat-syaratnya. Oh ada setan memberi fatwa. Benar, lakukan syaratnya, penuhi. Kemudian kaifiatnya dijaga. Kemudian segala ma'ajami mukammilatihi, segala hal, segala unsur yang mendukung untuk sempurnanya ibadah itu harus dipenuhi. Walakin ma'al moro'ah, tapi anti saja kalau ada orang. Nah itu bagian rianya, setan akan membisikkan demikian. Ini nanti bisa dirasakan berarti oleh manusianya. Bagaimana seseorang beramal soleh ketika tidak ada orang dengan ketika ada orang, beda nggak? Berarti masih kena begitu. Kenapa mesti beda? Karena sebelumnya kan di dalam bab ria ini seperti yang tadi bahwa semua ibadah, semua amal soleh yang kita lakukan itu dipersembahkan, diberikan, ditujukan
kepada Allah untuk dilihat gitu oleh Allah kan, dilihat, dinilai, sehingga Allah memberi pahala itu kan sesuai dengan menurut penilaian Allah ibadahnya ini seperti apa. Kalau layak diberi pahala. Karena dalam pembahasan dia ini ternyata kan apabila muncul ria jadi bercabang bahwa ibadahnya ini bukan hanya atau bukan lagi dipersembahkan kepada Allah, tapi ditujukan, dipersembahkan, diperlihatkan kepada sesama manusia. Jadi dosa berarti. Dilihat oleh Allah, iya. Dinilai, iya, oleh Allah dinilai. Nah, kalau muncul ria maka tetap unsur yang tidak nampaknya kan dari ibadah itu. Karena ini masalah niatnya yang mestinya ditujukan, dipersembahkan kepada Allah, malah apakah memang ditujukan kepada Allahnya jadi hilang atau jadi bercabang. Jadi bercabang, ditujukan kepada Allah, ya, ditujukan kepada sesama manusia juga, ya. Jadi bercabang itu kan, jadi bercabang. Nah ini yang disebut menyekutukan Allah, karena ibadahnya itu jadi ditujukan kepada dua, gitu, satu kepada Allah, satu lagi kepada sesama manusia. Dan kemarin juga di dalam ini judul yang ria yang dibolehkan, yaitu ditujukan kepada Allah, iya, karena memang itu kan yang sebenarnya amal soleh atau ibadah itu ditujukannya kepada Allah, tapi juga ditujukan kepada sesama manusia dengan maksud memberi contoh, dengan maksud menginspirasi, mengingatkan. Nah, itu yang dibolehkan, itu benar bercabang, tapi oleh Allah dibenarkan karena bukan untuk mencari keuntungan dari sesama manusia, tapi untuk memberi pelajaran kah, gitulah tentunya, memberi pelajaran, memberi contoh, mengingatkan, menginspirasi. Mungkin yang asalnya tidak terpikir jadi terpikir, kemudian melakukan. Itu benar bercabang kalau ini dibenarkan oleh Allah. Karena ini dalam rangka, anggaplah yang seperti itu di dalam rangka salah satu cara mengamalkan itu hadis yang ini, man sanna fil islami sunatan hasanatan, barang siapa yang memulai sesuatu yang baik maka dia akan dapat pahala. Falahu ajruha, dia akan dapat pahala karena dia melakukan sesuatu, karena dia beramal soleh. Falahu ajruha wa ajru man amila biha, ditambah dengan kalau ada yang mengikuti maka orang ini dapat pahala tambahan. Nah itu kan yang dibenarkan kalau mau bercabang. Ibadah yang dilakukannya itu selain ditujukan kepada Allah juga ditujukan kepada sesama manusia. Nah kalau setan kan ini maksudnya untuk merusak. Kan maksud setan itu merusak. Di sini bukan seperti yang ditolerir tadi. Kalau yang diperlihatkan supaya orang lain tergugah itu kan malah si orangnya, si pelakunya, dan selain dapat pahala dari amalnya sendiri, juga dia akan dapat pahala tambahan kalau ada yang ikut melakukan. Masa setan mendukung kebaikan? Mustahil. Masa setan mendukung yang seperti ini? Nah, maka yang dimaksud tentu di sini lakukan sebaik-baiknya. Intinya gitulah jurus yang keempat ini ya. Karena di jurus ketiga kalah. Maka setan itu seolah-olah, oh iya benar-benar lakukan sebaik-baiknya ibadah kamu itu. Penuhi syarat-syaratnya, jaga kaifiatnya,
kemudian penuhi juga semua unsur-unsur yang mendukung kesempurnaan ibadah tersebut. Walakin ma'al muraati, tapi nanti saja kalau ada manusia. Tetap dah setan mau mencelakakan, sejak awal juga kan mencelakakan, yaitu jangan beramal lah, mau apa beramal. Yang carape, yang terunduh, yang itu mending sare. Setan mending sare, setan gitu teh. Nah kemudian ini bagian riya nama iya ternyata di antara jurus setan mencelakakan manusia itu dengan riya. Nah antinya jurus penangkalnya adalah di bab mana ya, ini juga sudah nih di bab sebelumnya nih, dengan mengatakan kepada diri sendiri annasu la yaqdiruna ala naf'in wa dharar. Manusia itu tidak bisa memberikan manfaat atau memadorotkan. Manusia itu tidak bisa memberi manfaat atau memadorotkan. Dan ini kan juga sudah diajarkan nih oleh Allah tentang hal ini. Mungkin hafal, mungkin hafal nih, banyak yang hafal. Tapi tak apa cangkem teh gitu pelaksanaan mah anggar we ria deui. Yaitu yang Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ya Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki. Ya artinya kalau Allah menghendaki kebaikan, siapa yang bisa menghalangi? Manusia tidak akan bisa mengalahkan, mengadakan yang sebaliknya. Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, artinya bagi seseorang, siapa yang bisa menghalangi? La mani'a, tidak ada yang bisa menghalangi. Lima a'taita, bagi apa yang Engkau kehendaki. Artinya itu manusia itu tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madorot. Dan sebaliknya itu kan wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa mewujudkan lima mana'ta bagi apa yang tidak Engkau kehendaki. Artinya manusia itu tidak bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak menghendaki, dan manusia itu tidak bisa menghalangi bagi kalau Allah sudah menghendaki memberikan manfaat atau kebaikan kepada seseorang. Ya kan kalimat itu diajarkan oleh Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau kehendaki, wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang tidak Engkau kehendaki. Nah ini jurus nih untuk melawan riya apabila muncul di dalam hati lah itu ya, sebetulnya itu setan yang membisikkan, yang memasukkannya. Apabila muncul seolah-olah dari pikiran kita itu riya, artinya ingin ibadah kita itu dilihat oleh orang, tapi bukan dengan, tidak disertai dengan tujuan menginspirasi tadinya. Pokoknya ingin dilihat orang, pepujian lah minimal gitu, dipuji minimal. Nah maka ini yang menjadi penangkalnya, jurus untuk melawannya adalah annasu la yaqdiruna ala naf'in wala dharar. Manusia itu tidak bisa memberi manfaat ataupun memadorotkan. Atau dengan kata lain,
nggak ada urusan dengan manusia, mau memuji kah atau mau mencela kah, kitanya malah jadi lebih bagus gitunya. Kalau sholatnya mau sholat kita lebih bagus gitu karena dilihat oleh orang lain. Emang orang semuanya memuji? Jangan-jangan orang mengatakan, nah biasa kita rakitu sholat nage pujian, bah aya nu kitu, dan tidak tertutup kemungkinan malah orang mencela justru. Eta sholatnya menjadi wah seperti khusyuk soal si eta biasa terak itu lah. Itu kan malah celaan kan yang muncul. Sementara dirinya merasa bahwa orang-orang memujinya. GR cek nu nering kali teh. GR merukan rek maruji. Padahal orang-orang juga tahu biasanya kalau sholat seperti apa. Jadi tadi teh di jurus ketiga sudah kalah. Sholatnya secepat kilat. Tapi kalau ada orang yang melihat, dan ternyata orang belum tentunya apa yang diinginkan, mengharapkan, namanya juganya riya itu kan memperlihatkan ibadah atau amal soleh yang dilakukannya itu kepada sesama manusia dengan mengharap mendapatkan keuntungan. Ya belum tentu pasti, makanya ini jurusnya manusia tidak bisa memberi manfaat atau memadorotkan. Ya dengan kata lain nggak ada urusan dengan manusia, karena yang namanya ibadah tadi itu dipersembahkan kepada Allah, karena Allah lah yang akan memberi penilaian dan pahala. Kalau penilaian mah ya manusia juga bisa menilai, tapi manusia memberi pahala nggak? Rugi kan sebetulnya. Dapat apa dari sesama manusia? Paling dapat pujian, yang itu pun belum tentu, bisa jadi malah mencela, malah menjelek-jelekannya dengan mengatakan seperti tadi, lah biasa nage itu gitu toing si eta mun salat teh teh ayeuna mah gumasep salat itu pepujian. Mungkin malah seperti itu yang penilaian dari sesama manusia. Nah ini berarti yang harus ditanamkan di dalam diri, bahwa semua ibadah, semua amal soleh itu ditujukan kepada Allah. Karena kita ini ingin gitu kan dinilai, ibadah kita itu dinilai oleh Allah dan diberi nilai tinggi sehingga pahalanya besar. Itu kan sebetulnya yang dikejar kalau ibadah itu. Ya lakukanlah sebaik-baiknya. Didukung oleh setan tadi teh kalau begitu iya itu kan kerjakan. Penuhi syarat-syaratnya, jaga kaifiatnya. Ya, penuhi juga segala hal-hal yang menyempurnakan ibadah kamu. Tetapi setan memasukkan, tapi nanti saja kalau ada orang lain yang melihat. Jadilah ria, bukannya dapat pahala malah menjadi dosa. Afala yakfina ru'yatullahil kafili abdihi. Iya, nah ini masalahnya, apa tidak cukup? Kenapa harus beralih atau bercabang? Itu kan ria itu kan seperti itu ya. Unsur karena Allahnya hilang sama sekali, yang ada malah karena sesama manusia. Atau bercabang karena Allah iya, tapi juga setengahnya itulah ditujukan kepada sesama manusia. Nah, afala yakfina, tidak, kalau di sini redaksinya demikian ya, afala yakfina ru'yatullahi al-kafili abdihi. Apa tidak cukup? Apa tidak merasa cukup kalau ibadah kita itu yakin dilihat oleh Allah, maka jeung hayang ditinggali kudu sejen atuh. Al-kafili abdihi, yang
memenuhi yang cukup lah gitunya, mestinya merasa cukup kalau ibadah yang dilakukannya itu ini dilihat, diperhatikan oleh Allah, tidak diabaikan. Yang kemarin kalau di dalam di Cikur bab muraqabah ternyata kan itu harus di ihsan begitu kan, berarti kan harus ditanamkan pada diri itu bahwa yakin oleh Allah itu diperhatikan. Nah, apa tidak cukup? Itu kan Rasulullah menyebutkan demikian kan. Ihsan itu apa? Ihsan itu kan beramal soleh. Kamu beramal soleh. Kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah. Kan seolah-olah melihat Allahnya itu bagaimana? Seolah-olah kamu melihat Allah sedang memperhatikan ibadah kamu. Kan yang namanya ihsan itu kan demikian. Ihsan itu apa? Anta budallaha, artinya kamu beribadah kepada Allah, kamu beramal soleh. Seolah-olah artinya ketika kamu sedang melakukannya itu kamu melihat Allah sedang memperhatikan kamu. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, nah ini bab muraqabahnya yang ini kan. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika di sini bukan artinya bisa iya bisa tidaknya. Jika kamu tidak melihat Allah, di sini maksudnya kamu nggak akan bisa melihat Allah. Karena tadi kan melihat Allahnya itu melihat Allah seolah-olah Allah terlihat oleh kamu sedang memperhatikan ibadah kamu. Fa in lam takun tarahu, tapi Allah itu sebetulnya nggak bisa terlihat oleh kamu. Fa innahu yaraka, tapi yakinlah bahwa Allah itu pasti memperhatikan kamu. Jadi tidak ada, hanya ini berarti kan harus ditanamkan di dalam diri. Tidak ada, bukan hanya ibadah kan, tidak ada amal apapun, tidak ada amal apapun yang tidak diperhatikan oleh Allah. Afala yakfina, kalau tadinya ini lanjutannya tadinya ya katakan pada diri sendiri, mengapa, buat apa gitunya ada di dalam diri kita ini keinginan ibadah kita itu dilihat oleh sesama manusia. Nah itu buat apa? Afala yakfina ru'yatullahi, apa tidak cukup bagi kamu bahwa yakin Allah itu memperhatikan ibadah kamu? Dan memang harus demikian kan, karena kan yang memberi pahala, yang memberi balasan dari amal yang dilakukan itu siapa? Yang memberi balasan bagi amal yang dilakukan itu siapa? Manusia memberi apa? Malah kan tadi tidak sedikit, justru kan kebanyakan, bukan tidak sedikit. Kalau kita kaitkan kepada ini ke pembahasan Cikur lagi deh. Di surat Al-Mutaffifin kan di ujung-ujungnya kemarin kan orang-orang yang durhaka ketika di dunia itu mengejek, menertawakan orang-orang yang soleh. Ya bisa jadi seperti itu, justru kita ingin memperlihatkan ibadah kepada orang, ternyata orangnya malah mengejek, malah menertawakan. Apa tidak? Ini berarti harus ditanamkan tanya. Yang ini nih, afala yakfina, apa tidak cukup? Gitu. Apa tidak cukup bagi kita bahwa Allah itu pasti memperhatikan? Dan yang memberi pahala itu adalah Allah. Kenapa kita ini? Kenapa kalau beribadah kita ini kita perlihatkan kepada sesama manusia? Emang mereka memberi apa? Memang manusia memberi apa gitunya dengan ibadah yang kita lakukan?
Yang kita harapkan, yang kita inginkan, pujian, keuntungan, bisa jadi orang itu malah menertawakan, malah mengejek, malah menjadikan guyonan, lelucon. Jangan dikiranya apa ada orang yang menertawakan ketika seseorang mengerjakan sholat. Seperti dulu lah yang pernah dilakukan oleh Abu Jahal kan, mereka ini kan menertawakan ketika Rasulullah mengerjakan sholat. Bahkan mereka mengganggunya dengan ini yang paling berat itu kan, dengan ketika Rasulullah sujud lalu lu kata saya dirungkup, dirungkup tuh. Dengan itu apa namanya? Ini hese dirungkup ku jeroan onta, tak bahasa Indonesia naon. Teganya tetan teh geunana teh. Masa pakai daleman? Jeroan jadi di daleman. Asa teh geunah. Emang onta suka pakai daleman gitu. Itu daleman onta gitu. Nah inilah yang keempatnya, jurus yang keempat yang itu. Nah ini kalau ini saya kira tidak begitu sulit, tidak, karena ini kan justru ini kan sedang pembahasan ria, hanya untuk yang ini sudah panjang lebar sebelumnya tentang ria. Ya, yang keempat ini intinya yang tadi bahwa cukuplah bagi kita Allah yang memperhatikan, Allah yang menilai, karena yang memberi balasan untuk amal yang kita lakukan itu Allah, bukan manusia. Maka hilangkan tadi kan, ya hilangkanlah unsur-unsur ingin dilihat, ingin diperhatikan oleh manusia, kecuali kalau dengan maksud menginspirasi, memberi contoh, mengajarkan, mengingatkan. Nah itu yang dibolehkan oleh Allah. Tapi kan setan tidak akan mendukung hal itu. Setan tidak akan mendukung kalau kita ini ingin dilihat oleh sesama manusia dengan maksud yang benar, yaitu yang tadi kan, mengingatkan, menggugah orang. Itu oleh setan akan dihilangkan unsur itunya. Pasti menjadi riya yang syiriknya, pasti yang diinginkan, yang dibisikkan oleh setan itu riya yang salah, riya yang musyrik. Itu yang dibisikkan oleh setan. Ini ayatnya diantaranya surat Az-Zumar ya, ayat 36. Ini pendek nih ayatnya. Alaihissallahu bikafin abdahu. Seperti yang ini bentuknya istifham inkari. Kalau di surat At-Tin itu di ujungnya terakhir kan alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Itu bukan pertanyaan. Itu justru menekankan, meyakinkan bahwa Allah itu adalah hakim yang seadil-adilnya hakim. Nah di sini pun sama, alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah cukup Allah untuk hambanya? Ya bukankah Allah itu cukuplah untuk hambanya? Artinya jangan disertai selain Allah, cukuplah Allah untuk hambanya. Ya alaihissallahu bikafin abdahu, jadi itu di surat Az-Zumar ayat 36 nih sebagai landasannya. Artinya hilangkan unsur karena manusianya. Nah itulah jurus keempat setan, memasukkan unsur ria ketika setan itu tidak mempan dengan jurus yang ketiga. Jurus ketiga itu seolah-olah tadinya menghilangkan syarat-syaratnya dianggap enteng, kaifiatnya juga dianggap enteng, hal-hal yang mengarah mendukung kesempurnaan ibadahnya dihilangkan oleh setan, dimasukkan al-ajalah. Apabila itu kalah, ini jurus berikutnya,
Nah, dan penangkalnya adalah ya inilah yang menjadi landasannya, alaihissallahu bikafin abdahu. Kalau dengan landasan ayat ini maka benar nih akan tercapai. Yang ini benar nih akan tercapai kualitas ibadah. Ya cukuplah Allah bagi hambanya. Artinya ketika mengerjakan itu cukup Allah tanpa yang lain. Dipersembahkan untuk Allah, yang tadi hanya dipersembahkan untuk Allah untuk dinilai dan diberi pahala. Kemudian satu lagi ayat surat An-Nisa ayat 45. Nah, sebetulnya ini untuk urusan segalanya sebetulnya ya. Alaihissallahu bikafin ablahu, bukankah cukup Allah segala-galanya itu bagi hambanya ya. Ablahu itu hambanya ya. Bukankah cukup Allah itunya segala-galanya gitu bagi hambanya. Itu yang sebetulnya di makna ayat ini, makna ayat as-somad. Ya, as-somad di surat Al-Ikhlas. Allahus somad itu ya arti as-somadnya segala-galanya lah, pokoknya nama Allah. Bagi manusia gitu Allah itu adalah segala-galanya. Itu sering diartikan gitunya Allahus somad, Allah itu adalah sandaran, Allah itu tujuan. Eta as-somad pokoknya segala-galanya lah. Ya qul huwallahu ahad, Allahus somad, arti as-somad nanti Allah itu bagi manusia itu segala-galanya Allah. Mulai dari tadilah gitunya, mulai dari apa namanya bahasa Sunda nama pamuntangan, panyarandean, pegangan, lan sandaran bagi manusia itu siapa? Cukup Allah bagi manusia. Nah, kemudian di surat An-Nisa wa kafa billahi nasiro, dan cukuplah Allah itu sebagai penolong. Ini yang menjadi landasannya hanya untuk mengalahkan setan di jurus yang keempat ini. Intinya setan itu memunculkan ria, mengarahkan ibadahnya itu menjadi ditujukan kepada sesama manusia. Kemudian kemudian di counter gitu ya, dibalas dengan ini jurusnya. Kembalikan kepada tracknya gitu, kembalikan kepada hakikat dari ibadah, hakikat dari suatu amal soleh itu adalah ketaatan kepada Allah. Berarti yang dilakukannya itu dipersembahkan, ditujukan kepada Allah. Kita harus mampu berarti mengembalikan kepada tracknya di situ, itu gitulah yang namanya ibadah. Ketaatan kepada Allah, ibadah yang dilakukan itu ditujukan kepada Allah. Dan kita tahu, kita paham gitu maksud ditujukan untuk Allah itu buat apa? Untuk dapat pahala, karena Allah memang menjanjikan. Dan itu yang harus anggaplah untuk khususnya untuk jurus yang keempat ini, untuk mengkanter setan tadi, membalasnya adalah bahwa kita ibadah kita itu kita tujukan kepada Allah itu untuk diperhatikan, dinilai dan diberi pahala. Tentukan kualitas ibadah menentukan berarti besaran pahalanya. Semakin berkualitas maka semakin besarlah pahala. Itu kan yang sebetulnya dicari, sebutannya itu yang sebetulnya dicari oleh manusia dengan beramal soleh itu mau apa? Cari pahala, mendapatkan pahala, kukumpul gitulah, nabung, kukumpul pahala. Dengan beramal soleh itu artinya kan mendapatkan pahala, ya kumpulkan pahala, menabung pahala. Nah, jangan sampai dirusak gitu ya dengan ibadahnya ini ditujukan juga kepada selain Allah. Rusaklah ibadahnya, itu kan yang Allah tidak suka. Kenapa ibadah itu malah juga ditujukan kepada selain Allah?
Ya Allah marah, Allah murka. Kemarin juga di ini hadisnya juga sudah disampaikan bahwa nanti di akhirat itu ada orang yang menagih, anggaplah dia menanyakan mana pahala ibadah saya. Ini kan ada tercatat saya beribadah, pahalanya mana? Ternyata oleh Allah kemudian dikatakan, bukankah dulu kamu melakukannya itu karena si anu? Tagih tuh sama si anu, coba cari. Minta pahalanya sana. Kamu dulu itu ingin dilihat oleh siapa? Ya mintalah ke sana. Kalau dari Allah dapat apa? Dia menanyakan, dia meminta mana pahalanya dari amal yang saya lakukan. Benar yang dilakukannya itu amal soleh. Benar yang dilakukannya itu ibadah. Tapi Allah malah mengatakan, kamu dulu ibadah itu karena ingin dilihat oleh si anu, ya minta sana sama si anu. Wah, si anu nanti tinggal mana? si Anung. Si Anung itu tinggal mana? Dari Allah dapat apa? Dari Allah dapat dosa. Allah juga memberi balasannya atas amal solehnya itu, tapi apa? Berupa apa? Dosa dari Allah, karena ria itu adalah dosa. Nah, yang berikutnya sekarang nih, yang kelima. Wah, ini lebih berat. Ya pastilah jurus berikutnya ini bukan jurus ecek-ecek. Jurusnya yang lebih berat lagi. Apabila juga selamat nih dari jurus yang keempat, manusianya menangnya bisa mengalahkan setan, tidak terpengaruh oleh setan, tidak ria, benar tetap ikhlas itu ibadahnya. Ya tetap beribadahnya itu sesuai lah dengan hakikat tadinya. Apa ibadah itu? Ibadah itu bentuk ketaatan kan, bukti ketaatan. Mengerjakan suatu amal soleh dengan maksud berarti untuk apa? Untuk dapat pahala, karena memang Allah menjanjikan. Nah, di mana pahala itu ya untuk kita tabung, kita kumpulkan. Artinya kan terus mengerjakan amal soleh, terus dikumpulkan gitu pahalanya. Kan kalau bisa malah sebanyak-banyaknya. Yang kelima nih, dah mah jam dan sekerusuhan wae. Ayeuna dibaca kalimat judulnya bunggul udah habis. Nanti setelah berikutnya yang kelima, karena kalau ini tentang ria maka sudah panjang lebar kan sebelumnya kan. Tentang ria kan sudah nih panjang lebar lah sebelumnya. Nah, ternyata kan di antara 7 jurus setan itu benar, ternyata di sini kelihatan bahwa kemunculan ria di dalam hati seseorang itu dari setan. Ya, kemunculan rianya itu di dalam hati seseorang itu dari setan. Artinya jangan diikuti. Setan itu sekecil apapun tidak boleh diikuti, tidak boleh ditaati. Nah, apalagi ke yang ini nih. Kalau di dalam kemarin waktu hari Jumatnya kitab Burikok, di dalam kitab Burikok itu yang kemarin kan yaitu pembahasan menjauhkan diri, menjaga diri, menyelamatkan diri dari dosa-dosa kecil. Dan kemarinnya kitab Burikok itu kan menjaga diri, menyelamatkan diri, menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil. Nah, di mana kan setan itu keinginannya menjadikan atau sebutannya mengkafirkan manusia, menjadikan manusia kafir, diseret gitu manusia itu supaya jadi kafir. Nah, di mana keinginan ini kan sudah tidak mungkin terjadi, mustahil kalau seluruh manusia itu kafir. Tidak mungkin, mustahil kalau seluruh umat Islam ini murtad. Semuanya eksodus gitu. Eksodus.
Exodus. Exodus jadi asa obituari itu. Exodus eta jeung obituari itu Exodus semuanya meninggalkan agama Islam itu yang sudah tidak mungkin. Tapi kan yang tetap beragama Islam ini, ya ini tidak akan dibiarkan selamat. Hal besarnya adalah memurtadkan orang Islam. Tapi kalau itu terjadi secara keseluruhan, itu kan yang oleh Rasulullah sudah dikatakan setan putus asa untuk keinginan yang demikian. Maka setan tetap mencelakakan manusia dengan mimma tahtakiruna min amalikum. Pada amal gitu setan itu ya, pada orang mencelakakan orang Islam itu pada amalnya, karena dikeluarkan dari agama Islam tidak bisa, tetap dicelakakan. Pada amalnya kan di sini sangat kelihatan, beramal iya jadi beramal. Kan jadi beramalnya, bahkan tadi setan mendukung, oh iya kerjakan dengan sebaik-baiknya, mantap. Cek setan deh. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, syarat-syaratnya penuhi syarat-syaratnya gitu kan. Tadinya syarat-syaratnya, adabnya atau kaifiatnya, kemudian segala unsurnya, oh pokoknya top abis lah gitu, itu mantap ibadah nama. Masukkan, ternyata kan yang dirusak amalnya, tidak dikeluarkan dari Islam. Nah, kemarin kan hadisnya sudah disampaikan, pokoknya setan 1001 macam cara. Kan setan mencelakakan manusia kalau keinginan besarnya adalah sampai menjadi kafir. Kalau orang Islam itu sampai keluar dari Islam. Nah kalau yang tidak bisa, dikafirkan, dimurtadkan, nah ini setan itu bermain pada, pokoknya pada amalnya termasuk, ini kan amalnya, beramal tapi malah jadi dosa, beramal tapi malah jadi celaka. Nah eta setan dia punya 1001 macam cara sebetulnya. Ya, tidak akan kehabisan akal gitulah, setan tidak akan kehabisan akal, tidak akan kehabisan cara. Ya iya mah garis besar, nah iya berarti yang 7 ini langkah garis besarnya. Kalau yang awal kan langsung saja dihalangin, oh jangan beramal lah, buat apa? Kalau manusianya kan, oh saya harus beramal, oh sok atulah. Keluarkan dan jurus yang kedua, jurus panji tengkorak. Nu katilu itu jurus monyet ngemil geuleuh tadi. Nu kaopat jurusnya pendekar pemetik bunga, aduh ampun. Jadi di 7 langkah ininya, 7 langkah global sebetulnya gitulahnya, 7 langkah global gitu dari setan. Ini untuk orang Islam itu adalah pada amalnya. Nah ini sampai di jurus yang keempat atau langkah yang keempat, ya, manusianya kan jadi beramal, bahkan beramalnya dengan luar biasa serius, luar biasa, semuanya dipenuhi, tidak ada kesan yang disebutkan di jurus yang ketiga, asal-asalan, terburu-buru, nggak ada, benar nih serius, tapi dimasukkan unsur supaya menjadi ria. Nah dimasukkan unsur ria, tetap pada akhirnya ibadahnya menjadi rusak. Seperti hadis yang tadinya itu digambarkan, di akhirat nanti ada orang yang meminta, dia menagih pahalanya, mana pahala ibadah amal soleh saya nih, di catatannya kan ada, melakukan apa kan ada amalnya, kan semua amal tercatat gitu kan, ini amalnya, ini buktinya saya beramal soleh. Nah, ternyata kan dulu kamu mengamalkannya itu karena si Anu, makanya carilah, tagih tuh, minta sama si Anu. Ternyata si Anu entah kemana kan. Si Anunya hilang, itu hilang, ditenggelam di telan bumi. Itu tinggal mana ya nama. Atau saya tetahnya ternyata itu sudah 21 sudah lebih itu tak asa kekarabi itu asa mahilah hijin deui ternyata.
Nah, nanti jurus yang berikutnya adalah kalau selamat dari riya dimunculkan setelah ini, malah setelah selesai beramal, bukan pada waktu beramalnya. Beramalnya sudah benar juga tidak riya. Artinya kan selamat dari jurus yang keempat. Setan belum putus asa, nanti dimasukkan ujub, rusak juga amalnya. Dengan munculnya ujub maka rusak. Ya, ujub deh enggak tidak karena orang lain. Ujub enggak ada kaitan dengan orang lain. Ujub itu merasa dirinya hebat. Enggak memandang orang lain, enggak ada kaitan dengan orang lain. Muncullah di dalam dirinya aing teh nggak ada kaitan dengan orang lain. Wah, saya mah hebat tuh ria. Cek manena gitu aing teh ria, oh punten ikhlas saya mah tuh. Padahal kikituan teh rusak juga dengan munculnya ujub. Atas salah itu nanti tanya setan belum selesai dengan manusia, baru sampai jurus yang keempatnya barusan.